Pemirsa, Satpam di Palembang, Sumatera Selatan memperkosa seorang siswi SMP secara bergilir selama 2 hari. Tak hanya itu, usai memperkosa, pelaku juga mengambil handphone korban dan juga meninggalkan korban seorang diri. Satuan Unit Reskrim Polrestabes Palembang meringkus 3 pelaku pemerkosaan disertai pencurian dengan pemberatan bahwa seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban. Aksi perkosaan dan curas yang dilakukan pelaku terjadi di sebuah penginapan di wilayah Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang pada hari Selasa 1 Februari lalu. Menurut keterangan petugas, awalnya pelaku mengajak kenalan korban melalui salah satu aplikasi media sosial, mengajak bertemu, dan korban yang sempat menolak ajakan kemudian terbujuk rayu oleh pelaku, akhirnya mau diajak bertemu. Setelah bertemu, pelaku kemudian mengajak korban ke sebuah penginapan. Sesampai di kamar, pelaku kemudian mengajak korban berhubungan intim namun ditolak oleh korban. Pelaku kemudian mengancam korban akan dijual ke orang lain kalau tidak menuruti kemauannya. Karena takut diancam korban, ia lalu pasrah, bahkan peristiwa itu pun terjadi. Terus berapa kali kau ini kerjain korban? 4 kali. Jam 7 pagi. Nah, ini jam 11 sampai jam 7. Yang pegangin korban. Ya pemirsa, karena saya akan berbincang dengan Kompol Triwahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Pak Triwahyudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Triwahyudi, bisa dijelaskan ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa terjadi? Seorang siswi SME menjadi korban perkosaan secara bergiliran, seperti apa, Pak? Jadi betul sekali, setelah kami menerima laporan dari ibu atau orang tua korban, setelah kita dalami juga keterangan dari korban, dia ini mengenal memang dari si pelaku, salah satu pelaku awal, itu dari media sosial, dan berhubungan terus melalui chatting, media sosial tersebut. Akhirnya pada suatu saat diajak untuk jalan-jalan tadinya, jalan-jalan ke daerah Kabaring. Setelah itu awalnya korban memang menolak, tidak mau, tapi karena dibujuk rayu dari pelaku, akhirnya korban ikut. Dan pada saat di perjalanan sempat berhenti, dan si pelaku ini menelpon kedua orang kawannya tersebut tanpa dicurigai oleh korban. Lalu mengajak korban ke salah satu penginapan. Setelah dia sampai di penginapan, korban juga masih bingung kok diajak ke sini. Akhirnya sebentar ketemu sama teman. Setelah itu diajak masuk ke kamar. Setelah di kamar langsung dikunci. Langsung diajak korban, pelaku diajak berhubungan intim. Tapi korban menolak. Sempat terjadi cekcok lah. Namun diancam oleh pelaku bahwa korban akan dijual. Karena korban masih anak-anak juga ya, umurnya 12 tahun. Pasrah korban, langsung berhubungan intim. Setelah selesai, si pelaku keluar, ternyata kawannya yang dua, yang baru telepon tadi, sudah menunggu di luar, masuk satu lagi, langsung lagi berhubungan. Terus kedua kali selesai, kawannya masuk lagi, kawan yang ketiga. Begitu terus, sampai 2 hari korban di penginapan tersebut, tidak bisa dihubungi siapa-siapa, karena HP korban sempat diamankan oleh pelaku. Dan setelah selesai 2 hari, korban sudah pulang, handphone itu dibawa sama pelaku, dia jual sama pelaku sehingga sampai di rumah diketahui oleh keluarganya. Baik, Pak Triwahyudi, ini kan luar biasa bejat sekali perbuatan dari pelaku ini, Pak. Apakah dari mereka ini sebelumnya punya catatan kriminal, Pak? Pernah melakukan kejahatan yang seperti ini ataupun juga kejahatan lainnya? Dari pengecekan kami terhadap ketiga pelaku, riwayatnya ketiganya bukan seorang residivis ataupun pernah melakukan kejadian yang sama seperti ini. Kami juga masih mendalami apa sih awalnya kan sampai kan berarti dia pada saat si pelaku menelpon temannya dengan berjalan itu kan berarti ada beberapa jelek sudah tergambarkan oleh dia.
sehingga kami sedang dalami. Kalau untuk pelaku sendiri memang tiga-tiganya bukan residivis. Baik Pak, apa pasal yang dikenakan untuk pelaku ini Pak, para pelaku? Nah, kami kenakan karena korban masih di bawah umur, anak-anak, kita kenakan pasal 76B junto pasal 81 ayat 1 dan ayat kedua Undang-Undang 17 2019 perubahan terhadap undang-undang anak. Jadi kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman maksimalnya 15 tahun, dan kita akan juga lapuskan untuk yang pasal 365 ayat KUHP. Baik, terima kasih Kompol Triwahyudi. Ini mudah-mudahan kasus ini bisa segera diselesaikan, bahkan pelaku ini bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dan pemirsa,